Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilea Fadilati Nisa. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Sejarah kebugaran jasmani. Pada awalnya, manusia melakukan berbagai gerakan yang pada akhirnya disebut dengan latihan atau gerakan kebugaran jasmani adalah dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu melakukan gerakan merupakan salah satu cara manusia mempertahankan hidupnya. Yang kedua, melakukan gerakan jasmani merupakan kebutuhan dasar dan mutlak bagi makhluk hidup. Yang ketiga, dengan menjalani hidup yang tetap aktif, yakni dengan terus melakukan berbagai gerakan, maka manusia dapat terhindar dari hipokinesis. Pengertian kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani atau physical fitness adalah kemampuan tubuh manusia untuk melakukan aktivitas tanpa harus mengalami kelelahan yang berlebihan. Contoh kebugaran jasmani yaitu ada loncat indah, senam, renang, lari, bersepeda, sit up, push up, dan lain sebagainya. Secara umum, kebugaran jasmani diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu sehat dan bugar. Sehat yaitu kondisi di mana tubuh terbebas dari segala penyakit. Jika bugar, kondisi di mana tubuh mampu melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa merasa kelelahan dan masih mempunyai cadangan tenaga. Yang kedua, komponen kebugaran jasmani. Di sini ada kekuatan. Kekuatan diartikan kondisi tubuh yang mampu menggunakan otot saat dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diperoleh dengan melakukan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Untuk melatih kekuatan terdapat 4, yaitu di sini saya mencontohkan 4, yaitu push up untuk melatih otot lengan, sit up untuk melatih otot perut, squat jump untuk melatih otot tungkai dan otot perut, pull up untuk melatih kekuatan bahu dan tangan. Kemudian ada daya tahan. Daya tahan yaitu kemampuan seseorang menggunakan organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan lainnya secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas. Bentuk latihannya yaitu ada lari atau jogging secara rutin selama sekitar 30 menit per hari. Kemudian berjalan sehat secara rutin, berlari kecil secara teratur, senam kesehatan seminggu sekali, berenang untuk melatih kekuatan paru-paru. Daya otot. Daya otot yaitu kemampuan seseorang memanfaatkan kekuatan otot maksimum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk latihannya yaitu ada vertical jump, melatih daya ledak tungkai, front jump, melatih kemampuan otot betis dan tungkai, side jump, melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan kebugaran jasmani yang dapat dilakukannya yaitu lari jarak pendek 50-200 meter. Kelentukan. Kelentukan berhubungan dengan efektivitas tubuh dalam menyesuaikan diri pada gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Bentuk latihannya yaitu ada senam, yoga, renang, hip flexor atau quad stretch untuk melenturkan otot pinggung, quads, dan hamstrings. Yang terakhir, bridge with leg raise untuk melenturkan otot dada, perut, pinggul, gluteus, dan kaki. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan posisi tubuh. Bentuk latihan kebugaran jasmaninya yaitu lari zigzag, lari naik turun tangga dengan cepat, kemudian ada latihan melompat dengan cepat. Koordinasi. Koordinasi yaitu kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan tubuh yang berbeda dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihan kebugaran jasmaninya dapat dilakukan melatih koordinasi tubuh, diantaranya memantulkan bola ke tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya dengan tangan kiri. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga dapat mengendalikan tubuh dengan baik. Bentuk kebugaran jasmani yang dapat dilakukan yaitu ada sikap lilin,
berjalan di atas balok kayu atau tali, berdiri dengan tangan sebagai tumpuan. Ketepatan adalah kemampuan untuk mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Bentuk latihan kebugaran jasmaninya yaitu ada melempar bola ke keranjang atau sasaran tertentu, memanah, bowling, golf, dan bola basket. Yang terakhir yaitu ada reaksi. Reaksi adalah kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang diberikan oleh orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmaninya yaitu dilakukan untuk melatih reaksi, yaitu melempar, tangkap bola. Yang ketiga, fungsi kebugaran jasmani. Yang pertama ada fungsi berdasarkan aktivitas. Semua manusia membutuhkan kebugaran jasmani, baik itu para pelajar, atlet, dan para pekerja. Dengan kesegaran jasmani yang optimal, maka manusia dapat berprestasi di bidang profesinya masing-masing. Yang kedua, fungsi berdasarkan keadaan. Para penyandang cacat atau disabilitas juga memerlukan kebugaran jasmani seperti manusia normal. Selain itu, ibu hamil dan menyusui juga merupakan individu yang harus memiliki kebugaran tubuh yang optimal karena membutuhkan banyak tenaga dalam proses persalinan maupun mengurus anak. Yang ketiga, fungsi berdasarkan usia. Bagi anak-anak, orang dewasa, dan lanjut usia, masing-masing membutuhkan kesegaran jasmani yang optimal. Contohnya, pada anak dalam masa pertumbuhan, dengan kebugaran jasmani yang optimal, maka proses pertumbuhan dan perkembangan anak akan lebih baik. Sedangkan bagi lansia, kebugaran jasmani dapat menjaga daya tubuh, sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan dengan baik. Yang keempat, manfaat dan tujuan kebugaran jasmani. Manfaat dan tujuannya di sini ada mengurangi risiko obesitas, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, meningkatkan energi, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki penampilan tubuh menjadi terlihat lebih proporsional atau atletis, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh lebih berenergi, memperbaiki sistem sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, memperbaiki tingkat respon tubuh terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kelima, faktor kebugaran jasmani. Yang pertama, asupan makanan bergizi. Yang kedua, pola hidup sehat. Yang ketiga, kebiasaan olahraga. Dan yang terakhir, istirahat secukupnya. Jadi cukup sekian penjelasan tentang kebugaran jasmani. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.